Halo semuanya, selamat datang di bahasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngerasa ibadah harian kita, sholat kita, rasanya kok agak kering ya? Kayak ya udah sekedar rutinitas aja. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar bisa ngubah cara pandang kita soal sholat. Dari yang tadinya mungkin cuma terasa sebagai kewajiban fisik semata, jadi sebuah koneksi spiritual yang dalam banget. Kita bakal bedah bareng-bareng nih, dari sisi aturan fikih sampai filosofinya, buat ngehidupin lagi ibadah kita. Yuk kita mulai. Oke, coba deh kita jujur sama diri sendiri sebentar. Kalau kita rajin sholat tiap hari tapi kita nggak benar-benar paham maknanya, bukankah lama-lama sholat itu bisa berubah jadi sekedar kebiasaan kosong? Cuma gerakan mekanis aja, naik turun tanpa rasa, bener kan? Nah, inilah yang mau kita perbaiki. Kita pengen ngembaliin sholat ke fungsi aslinya, bentuk komunikasi paling intim dan kuat antara kita sebagai hamba dengan Sang Pencipta. Buat nyampe ke sana, ini nih peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bahas jasad dan ruh sholat, terus masuk ke fondasi utamanya yaitu syarat dan rukun. Habis itu, kita gali makna filosofis dari setiap gerakan, ngelihat keringanan buat yang lagi sakit, dan ditutup dengan toleransi antar mazhab. Kita masuk ke bagian pertama ya, jasad dan ruh sholat, yang ngebahas dimensi fisik dan spiritualnya. Sumber dari Al-Manhaj itu ngedeskripsiin sholat dengan cantik banget. Katanya, sholat itu nggak cuma soal gerakan olahraga atau hafalan lisan. Sholat itu punya anatomi yang utuh. Dia punya jasad dan pastinya punya ruh. Nah, yang bikin menarik adalah gimana kita bisa misahin tindakan fisiknya dari batin kita. Di satu sisi, ada jasad, yaitu gerakan fisik kayak berdiri, ruku, sujud, sama bacaan yang keluar dari mulut kita. Tapi di sisi lain, ada ruh. Ruh ini adalah rasa takut, cinta, pengagungan, dan ketenangan di dalam hati. Coba bayangin, kalau kita cuma ngelakuin jasadnya aja tanpa bawa ruhnya, ya ibaratnya kita lagi ngasih sebuah tubuh yang nggak ada nyawanya. Sayang banget kan? Lanjut ke bagian kedua, fondasi utama, yaitu syarat dan rukun. Ini ibarat aturan mainnya, biar jasad sholat kita kebentuk dengan sempurna. Berdasarkan penjelasan dari Yayasan Amal Mata Hati, kita harus paham bedanya syarat dan rukun. Kadang kita suka kebolak-balik kan? Gampangnya gini, syarat itu segala sesuatu yang harus Anda beresin sebelum ngucapin Allahu Akbar. Misalnya suci dari hadas, wudhu, nutup aurat. Kalau ini kelewat, ya Anda bahkan belum dihitung masuk ke dalam sholat. Nah, kalau rukun, itu adalah pilar inti yang ada di dalam sholat itu sendiri. Kayak baca Al-Fatihah misalnya. Intinya, kalau salah satu dari dua ini sengaja ditinggalin, sholat kita jadi nggak sah. Jadi, poin krusialnya itu ada di sinkronisasi. Nyelarasin apa yang tubuh kita lakuin, sama apa yang mulut kita ucapin. Coba lihat rangkuman dari Masjid Raya At-Taqwa ini. Pas kita lagi berdiri tegak, kita baca iftitah sama Al-Fatihah. Terus pas punggung kita ngebungkuk buat rukuk, lisan kita bertasbih, mensucikan Allah yang Maha Agung. Nah, sinkronisasi ini loh yang sebenarnya ngunci kesadaran kita. Biar pikiran kita nggak tiba-tiba jalan-jalan mikirin hal lain pas lagi sholat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, makna filosofis gerakan sholat. Di sini kita bakal menerjemahin gerakan fisik jadi sesuatu yang jauh lebih bermakna. Ini dia inti spiritual dari bahasan kita. Tahu aturan fisik emang penting banget, tapi paham filosofi di baliknya? Wah, itu obat paling ampuh buat nyembuhin penyakit rutinitas kosong yang kita bahas di awal tadi. Menurut Syekh Al-Jurjawi, setiap postur sholat tuh ngasih efek ke psikologis kita. Ambil contoh gerakan nundukin kepala. Secara alami, kepala sama leher itu kan simbol kebanggaan manusia ya. Jadi waktu kita nundukin kepala secara fisik 5 kali sehari, kita tuh lagi ngelatih jiwa kita buat ngikis yang namanya kesombongan. Ini pengakuan mental kalau kita tuh kecil dan cuma pencipta kita yang layak diagungkan. Terus coba perhatiin posisi tangan pas kita bersedekap. Ini ngegambarin dengan cemerlang banget gimana Islam itu ngajarin keseimbangan. Kenapa coba kita naruh tangan kanan di atas tangan kiri, tepat di bawah dada? Ternyata posisi ini ngelambangin kontrol diri teman-teman. Kita lagi nahan diri biar nggak hanyut sama materialisme dan urusan dunia. Tapi di saat yang sama, kita ngejaga ketenangan spiritual kita biar tetap stabil. Benar-benar postur keseimbangan yang cantik banget. Nah, dari berdiri tegak, kita merendah sampai akhirnya nyentuh tanah. Saya pribadi suka banget sama kutipan ini. Sujud itu bisa dibilang titik paling filosofis dalam sholat. Bayangin aja, wajah, bagian tubuh kita yang paling mulia, yang paling kita jaga kehormatannya, malah kita tempelin ke tanah. Paradoksnya di sini keren banget. Justru lewat kerendahan fisik yang paling ekstrim inilah, jiwa kita ngalamin elevasi atau peningkatan tertinggi. Bener-bener momen di mana kita lagi deket-deketnya sama Tuhan.
Habis sujud, kita bangkit dudukan. Posisi ini namanya iftirosh, atau duduk di antara dua sujud. Panduan dari At-Taqwa ngasih detail keintiman fisiknya nih. Kita duduk di atas telapak kaki kiri, telapak kaki kanan ditegakin menghadap kiblat, tangan rileks aja di atas paha, dan punggung mesti tegak. Kenapa sih postur ini harus dilakuin dengan santai atau tumakninah? Ya karena di posisi ini kita tuh lagi ngebaca serangkaian permohonan yang luar biasa berbobot. Kita minta ampunan, minta belas kasih, minta kecukupan, minta diangkat derajatnya. Ya masa iya kita buru-buru pas lagi minta hal segede itu? Lanjut ke bagian keempat, keringanan bagi orang sakit. Ini bukti nyata betapa hangat dan fleksibelnya hukum Islam. Pertanyaannya, gimana kalau fisik kita lagi nggak mampu ngelakuin semua gerakan tadi? Syariat ini sama sekali nggak didesain buat nyiksa umatnya loh. Al-Manhaj ngutip sebuah hadis dari Imran bin Husain yang mempertegas hal ini. Intinya, kalau jasad Anda lagi sakit dan nggak sanggup berdiri, ya udah, sholatlah sambil duduk. Kalau duduk aja kerasa sakit, berbaringlah. Fleksibilitas ini tuh mastiin, mau selemah apapun fisik kita, ruh sholat kita nggak pernah kehalang buat terhubung sama Allah. Tubuhnya yang beradaptasi, biar jiwanya tetap bisa komunikasi. Oke, kita masuk ke bagian kelima, toleransi dan perbedaan mazhab. Mari kita lihat gimana sholat ini juga berdampak ke kehidupan sosial kita. Sholat itu kan bukan cuma soal hubungan personal kita sama Tuhan, tapi juga soal interaksi kita sama sesama. Pernah nggak sih Anda lagi sholat jamaah, terus ngelihat orang di sebelah Anda gerakannya agak beda? Misalnya nih, mayoritas dari kita ngelipat tangan di dada, kayak di tradisi Syafi'i dan Hambali. Tapi tiba-tiba ada yang tangannya dilepas lurus aja ke bawah, kayak mazhab Maliki. Tolong jangan buru-buru panik atau nyalahin mereka ya. Mereka nggak lagi bikin agama baru kok. Ini murni karena perbedaan metodologi ilmiah para ulama zaman dulu dalam memahami teks-teks Islam yang sama. Sebuah artikel dari GeoTimes nyebut konsep ini dengan istilah ikhtilaf mu'tabar. Ini penting banget buat kita pahami. Artinya, ini adalah perbedaan pendapat yang sah dan dihormati karena emang punya landasan ilmu yang kuat. Pilihan mazhab seseorang itu seringkali dipengaruhi sama geografi atau tradisi akademis di tempat mereka belajar. Kalau kita udah paham konsep ini, kita bakal berhenti ngehakimi cara ibadah orang lain dan justru lebih fokus buat memperbaiki kehusyuan kita sendiri. Ada kutipan indah banget dari Imam Malik buat ngerangkum ini. Beliau bilang kalau perbedaan pandangan di antara para ulama itu adalah sebuah rahmat. Bener banget kan? Beda cara eksekusi gerakan fisik itu bukan berarti ada sistem yang salah. Justru itu fitur ke lapangan. Coba bayangin kalau miliaran umat Islam di dunia dipaksa pakai satu gaya penafsiran kaku tanpa ada ruang buat variasi literasi yang sah. Pasti bakal repot banget. Jadi keberagaman ini emang bagian dari luasnya rahmat Islam itu sendiri. Dan akhirnya, perjalanan sholat kita ditutup dengan sebuah gerakan sosial. Menoleh ke kanan, terus ke kiri, sambil ngucapin salam. Secara filosofis, ini dalam banget loh. Ini momen di mana kita narik diri dari percakapan privat sama Tuhan, dapat ketenangan spiritual di situ. Nah, kedamaian itu langsung kita bawa kembali buat masyarakat di sekitar kita. Kita nyebarin rahmat ke sesama. Jadi, kita sampai dah di penghujung bahasan kita. Dan saya punya satu pertanyaan buat Anda. Setelah kita ngobrolin banyak hal hari ini, bahwa ada filosofi anti kesombongan di balik rukun sholat, ada fleksibilitas buat yang lagi sakit, dan ada toleransi keilmuan yang indah banget, gimana nih Anda bakal ngeksekusi sholat Anda berikutnya? Apakah masih bakal terasa kayak rutinitas biasa aja, atau bakal jadi titik kedamaian paling dalam di hari-hari Anda? Jawabannya ada pas Anda gelar sajadah nanti. Makasih banyak ya udah nemenin ngobrol di eksplorasi kali ini, dan sampai jumpa di bahasan seru kita selanjutnya.